Bu, kita memasuki bulan minggu yang kedua pada bulan yang terakhir tahun 2020, yaitu bulan Desember. Masih ingat kemarin saya sudah beritahukan kepada kita semua bahwa bulan Desember topik secara satu bulan yaitu adalah manifestasi ibadah ilahi. Manifestasi ibadah ilahi. Ya, para filsuf berkata bahwa pendekatan agama tujuannya hidup masuk surga, hidup bahagia, mati masuk surga. Seperti itu ya. Dan juga sebagian orang Kristen juga mempunyai pandangan seperti itu. Bahwa hidup bahagia, mati masuk surga harus punya agama. Jikalau punya agama, maka rajin beribadah. Ya, kalau rajin beribadah, maka rajinlah beramal. Kan begitu ajarannya. Apakah itu salah? Kita tidak masuk ke wilayah benar atau salah. Kita hanya mau berkata, apa kata firman Tuhan? Sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, minggu lalu kita belajar satu topik untuk minggu pertama untuk masuk di dalam tema bulan Desember. Kita menutup tahun hidup sebagai atau hidup lebih dari pemenang. Banyak yang bertanya sama saya, apakah itu topik sekedar liwat saja selesai? Tidak. Awalnya memang saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang saya tahu cuma satu hal, pada saat Tuhan berbicara sama saya bahwa memang tahun 2020 kita diperhadapkan suatu goncangan yang serius sudah disampaikan. Kalau Anda tanya apakah Bapak dikasih lihat pandemi? Enggak, saya enggak mau berandai-andai atau saya tidak mau juga mengambil keuntungan, saya sudah lihat dan sebagainya. Enggak, saya tidak tahu bahwa akan terjadi pandemi, tapi saya lihat aja suatu goncangan. Nah, dan akhirnya kita mengalami namanya pandemi. Biarlah itu berjalan, tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Yang jelas kita akan keluar sebagai pemenang. Nah, pertanyaannya apakah sudah kita memenangkan perjalanan kehidupan selama sekian bulan? Masih ada beberapa minggu untuk kita mengakhirinya. Menang dalam hal apa? Kalau Bapak Ibu rajin untuk kembali periksa khotbah-khotbah saya, semua itu dijelaskan. Ya, kita menang bukan mengalahkan lawan kita atau musuh kita. Kita menang atas apa yang tidak kita lakukan, apa yang Tuhan minta itu aja. Jadi kalau Tuhan jadi dosa bukan karena kamu berbuat suatu pelanggaran. Ya, dosa itu akan datang jikalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Itu termasuk dosa juga. Kalau Tuhan suruh kamu ibadah, kamu tidak beribadah, itu termasuk dosa. Terus pertanyaan, apakah dosa itu akan mendatangkan maut? Sebenarnya tidak mendatangkan maut, tapi membuka pintu menuju maut. Ya kalau sekali kita mau lakukan dan itu kalau sudah terikat, ujung-ujungnya pasti apa? Akan mengabaikan banyak hal. Kenapa kita tidak ibadah? Pasti ada konsep yang salah. Kalau nggak ibadah ada suatu keadaan itu kan memang sudah kehidupan. Tetapi kalau kita memutuskan tidak mau ibadah, berarti kita punya pikiran yang keliru. Nah itu dikatakan apa? Kosletnya jiwa kita. Tadi apa itu lagunya? Maka jiwaku menyembah. Kalau jiwa kita koslet, kenapa koslet? Pemahaman kebenaran kita yang keliru. Ketika pemahaman kita keliru, dari kebenaran tidak memiliki energi ilahi, maka logika kita rusak. Jikalau logika kita rusak, ya seringkali saya katakan dekadensi moral apa? Kita abaikan perjanjian kita. Janji pernikahan kita abaikan. Di rumah kita papi, mami, ya kan, wah mantap sekali, ya kan, papi, mami, di luar sapi, bisa jadi seperti itu. Apa? Di rumah kelihatan mesra, di luar apa? Ya saya nggak usah cerita lah ya, kemarin saya jumpa seorang sahabat saya sengaja saya tepuk dia, saya tahu itu bukan istrinya dia, karena teman, mungkin karena dia gugup, agak sedikit asing sama saya. Saya deketin lagi, saya tepuk dia. Oh, kamu ya? Iya. Sebenarnya saya tahu lah. Nah, dan kadang-kala itu yang disebut apa? Dekadensi moral. Runtuhnya etika. Itu salah satu contoh Pak Bu. Itu perjanjian perkawinan, perjanjian apa lagi? Bisnis, perjanjian ibadah.
Kita punya janji sama Tuhan ibadah jam 9. Kita punya perjanjian sama Tuhan melalui gereja kita ingin bersekutu bersama. Tetapi kita abaikan karena apa? Alasan. Takut. Apalagi? Terlalu banyak yang kita bisa timbulkan atas pikiran kita sendiri. Dan itu namanya apa? Kerusakan mental. Berakibat kemerosotan moral. Dan nilai etika aja kagak ada. Bagaimana kita berkenan pada Tuhan? Ngerti ya Pak Bu ya? Nah, saya kira itu sudah saya khotbahkan. Lalu saya sambut saja Bapak Ibu yang kali pertama hadir. Selamat datang, tetap aja ibadah di dalam kasih Tuhan. Pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik. Sebelum pulang nanti tentunya staf saya akan berjumpa dan staf saya akan membagi visi misi gereja tempat ini. Tentu kami juga ingin berdoa kalau Bapak Ibu punya pergumulan. Dan buat Bapak Ibu yang tidak sempat hadir oleh karena punya anak kecil sehingga kita tidak mungkin berkumpul, kita masih tetap dalam kontak distancing. Artinya duduk juga masih tetap jaga, menggunakan masker masih tetap, kecuali saya pakai face shield ya, jadi supaya tidak muncrat ke kalian. Paling jatuh ke sini aja. Oke. Buat yang di rumah ya, jadi pastikan Bapak Ibu karena kita selalu ada perjamuan kudus, selalu ada keimamatan, artinya ada jangan sendiri-sendiri ya, laksanakan keimamatan. Nah, minggu ini kita akan belajar satu topik lanjutan saja. Saya akan ajak kita untuk membaca dulu beberapa ayat Pak Bu sebagai penghantar kita untuk share untuk minggu ini. Ya, kita buka Matius pasal yang ke-28. Matius pasal 28. Jikalau Bapak Ibu bawa Alkitab, dan di sini memang ditolong dengan LED ya. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat di depan saja sudah ada ya. Saya belum minta dimatikan sebenarnya, tapi ya enggak masalah ya, kita bantulah ya kalau enggak bawa kitab. Nah, di pasal yang ke-28 tentu Bapak Ibu akan familiar dengan kata amanat agung. Ya, saya memang tidak masuk kepada topik amanat agung, tapi saya meminjam beberapa ayat dari situ untuk bawa kita perenungan minggu ini Pak Bu. Jadi tolonglah dicatat dan kemudian direnungkan, kalau ada kesulitan Bapak Ibu bisa tanya kembali kepada saya. Apa sih maksud sesungguhnya, karena waktu kita terbatas tidak mungkin saya bisa jelaskan secara detail. Walaupun saya meminjam ya beberapa referensi ayat pun itu dicomot ya. Saya tidak menggunakan comot logi tapi pasti dicomot juga. Maka di rumah coba dibaca kembali konteks dan kontennya ya. Saya ingatkan itu aja. Nah, di pasal 28 ayat 16 berkata seperti ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, habis itu biasanya bertolak dari sini ada namanya 19 kata pergi, kita tidak baca. Itu minggu-minggu berikutnya saya akan khotbah lanjutannya. Dari pembacaan 3 ayat itu Pak Bu, saya mengkonstruksikan pada topik minggu ini, yaitu imamat yang menyembah. Kalau minggu lalu imamat penyembah ilahi, kata imamat penyembah ilahi itu mengacu kepada orangnya, statusnya. Ya, imamat memang statusnya adalah penyembah. Ilahi itu adalah yang mulia, itu jelas. Tetapi belum tentu orang itu menyembah. Nah, minggu ini kita mau bicara imamat yang menyembah. Kata yang itu ada penekanan. Artinya sebenarnya enggak ada lagi istilah kata tidak, kata yang. Ya, tapi yang menyembah, bukan yang subur.
Yang subur bagus. Tahun 2021 buat Bapak Ibu yang percaya Tuhan pasti yang subur. Semuanya subur ya. Seperti itu. Nah, untuk mengerti tentang imamat yang menyembah, saya konstruksikan dari 3 ayat itu menjadi 3 elemen pembicaraan atau 3 elemen pembahasan. Elemen yang pertama itu melihat Yesus dalam hadiratnya. Saya kira agak terlalu sederhana kata orang. Kok lihat Yesus lagi? Oke, enggak apa-apa. Tapi itu yang saya letakkan terminologi seperti itu. Melihat Yesus dalam hadiratnya. Yang kedua, menyembah Yesus dengan percaya. Nah ini dia, dengan kata percaya. Kok tidak menggunakan kata iman? Entah dulu, saya akan lanjutkan nanti ya. Yang ketiga, mengalami kepenuhan kuasa ilahi. Nah 3 elemen ini sangat penting membuktikan bahwa kita sebagai imamat yang menyembah. Perhatikan, kata imamat yang menyembah harus melakukan 3 elemen ini. Saya ingat dulu kami ini punya bukan pengalaman ya. Saya punya latar belakang berhubungan dengan tata udara. Lebih banyak berkecimpung tata udara yaitu adalah yang cooling. Walaupun memang terkadang kami juga ada yang namanya heating karena di Indonesia jarang dipakai. Nah, kalau kita membuat sebuah alat tata udara itu pasti tidak lepas dari beberapa bagian. Ada namanya indoor, adanya outdoor. Ya, kalau yang namanya AC atau mesin tata udara yang bersifat central unit. Tetapi kalau yang kecil-kecil zaman dulu namanya packet unit. Packet unit outdoor dan indoor itu menjadi satu packet, ada di luar, ada di dalam. Nah, untuk memfungsikan itu ada namanya pusatnya, namanya kompresor. Di situ banyak komponen. Nah, yang namanya AC, kata AC itu air conditioning. Udara yang dikondisikan menjadi turunkan temperaturnya, itu tidak bisa lari daripada 3 elemen ini. Kompresor, outdoor, ya, atau indoor. Nah, evaporator atau kondensor, biasanya begitu bahasa tekniknya. Kompresor, evaporator, kondensor, ya. Itu 3 nggak bisa. Seandainya ada satu unit hanya ada outdoor, ada indoor, nggak ada kompresor, itu bukannya air conditioning. Itu namanya apa? Direct air system. Direct air itu apa? Udara itu yang dikembalikan. Atau ada juga yang memang ada outdoor, ada indoor. Tujuannya itu namanya air cleaning atau pembersih udara. Kalau yang namanya mengatur udara tidak bisa lepas dari 3 itu. Nah seperti inilah Pak Bu penjelasannya tentang namanya imamat yang menyembah. Kata yang menyembah artinya bicara kepada kata kerja, fungsi. Dan kata fungsi pasti ada hasilnya. Imamat yang menyembah beda dengan imamat penyembah ilahi. Imamat penyembah itu identitasnya. Tetapi imamat yang menyembah itu bukan identitas lagi, operatingnya, fungsinya. Ya, biasanya orang lebih suka yang fantasi, tidak suka yang fungsi. Karena fungsi pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Oke, saya kira sampai sini saya berharap Bapak Ibu bisa dimengerti. Nah, saya mulai dengan yang pertama. Melihat Yesus dalam hadiratnya. Pertanyaan mengapa melihat Yesus dalam hadiratnya? Ya, karena hadirat itu adalah merupakan titik temunya. Di mana hadirat Allah? Seringkali yang menjadi pertanyaan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka melihat Yesus di dalam hadiratnya karena memang ada perjanjian Tuhan. Kalau kita lihat kembali Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-28, itu ada satu ayat Pak Bu. Namanya di ayat yang ke-10. Dan disitulah menjadi titik temu mereka berjumpa dengan Tuhan. Atau dikatakan God encounter. Ya, perjumpaan ilahi dengan Allah. Jadi dikatakan melihat Tuhan haruslah ada di dalam perjumpaan ilahi. Nah di mana perjumpaan ilahi? Kalau pembahasan kita secara narasinya, Alkitab berkata seperti itu. Di ayat yang ke-10 dikatakan apa di situ? Pak Bu, coba kita lihat dulu. Saya ajak kita survei sebentar.
Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi mereka melihat Tuhan itu atas dasar kehendak Allah, atas dasar keilahian Allah. Maka tahun depan kita punya topik, jikalau tahun, ya, saya mesti menggunakan bahasa saya, ya bahasa saya ini masih ada beberapa hari sebelum kita tutup tahun. Moga-moga, nah bahasa saya, moga-moga jemaat yang dengar khotbah saya ngerti lalu mempersiapkan diri menang sehingga tahun depan lihat keilahian Allah. Jikalau kita kalah di 2020, Pak Bu, saya menggunakan satu bahasa metafora. Kata metafora itu perumpamaan. Kalau Bapak Ibu mendengar berita hari-hari ini di MK, lamaran cuaca namanya apa? MK? Ya. Dikatakan bahwa akan terjadi gelombang sampai dengan berapa? 7 meter. Di mana? Laut Cina Selatan. Begitu sebagian kita dengar gelombang 7 meter, mungkin karena kita tidak pernah lihat gelombang, 7 meter, enggak apa-apalah. Tapi buat Anda orang-orang di pesisir pantai, apalagi pernah hidup di tengah laut gitu ya, hidup di laut. Saya termasuk orang juga seringkali berlaut gitu. Kalau namanya gelombang di atas 3 meter aja kita sudah, jalat banget, betul enggak? Apalagi 7 meter. Itu sangat mengerikan, betul enggak? Kalau kita mendengar kata gelombang, pasti kita sangat takut. Tapi coba kalau Anda ke Australia, tanya orang-orang Australia, justru dia cari gelombang. Tiap hari kita lihat mobil mereka, ya, di belakang mobil itu ada gandengan. Itu bawa apa? Bawa rolly. Bawanya apa itu? Selancar. Mereka paling suka cari gelombang. Kenapa? Kalau ada gelombang buat mereka, berarti mereka bisa berselancar. Paham maksud saya Pak Bu? Artinya tahun depan secara kehidupan gelombangnya memang cukup serius. Tapi anak Allah, imamat rajani, kita ini berselancar. Justru gelombang itu kita bisa mainkan gelombang itu mempermuliakan Allah kita. Pastikan Bapak Ibu adalah imamat rajani, berselancar. Jangan takut gelombang. Ya, itu yang Tuhan kasih saya lihat. Nah, itulah sebabnya sebagai seorang imamat rajani, selesaikan dulu sebagai keimamatannya di tahun 2020. Tuhan sudah bicara sama kita melalui pandemi. Hanya orang yang tuli anggap ini sebuah bencana. It's okay, saya percaya itu bencana. Tetapi setiap bencana di dalam kehidupan ini enggak ada keluar dari namanya kontrol Allah kita. Kecuali kalau kita ateis tidak percaya ada Allah. Jikalau kita percaya Tuhan, setiap kejadian di dalam kehidupan Tuhan ada di situ. Kalau Tuhan ada di situ berarti Tuhan sedang bicara sama kita. Bodoh sekali kita, bahasa saya ya. Bodoh sekali kita. Kita tiap hari teriak bencana-bencana. Ketika kita berpikir tentang bencana, kita sedang bersahabat sama bencana. Akibatnya kita akan hidup di dalam bencana, baik sekarang maupun akan datang. Yang namanya bencana, tidak ada yang baik, tidak ada yang bagus. Tetapi kalau kita tahu bahwa bencana itu Tuhan berbicara sama kita, kita bukan lihat bencananya, tapi kita lihat Tuhannya yang sedang memberkati kita. Amin. Berapa banyak orang bersaksi lewat pandemi ini, justru dia mengalami kemuliaan. Yang tadinya pekaryawan karena dia sekolah, punya titel tinggi, punya pengalaman bagus, lulusan luar negeri, kerja di perhotelan. Karena pandemi hotelnya tutup, dia pengangguran. Dan sekarang menjadi pengusaha kuliner yang bisa
ekspor ke luar negeri. Coba bayangkan kalau nggak ada pandemi, dia cuman karyawan. Sekarang jadi ada pandemi, dia menjadi apa? Imamat yang rajani. Haleluya. Bilang sama samping kiri kananmu maupun yang di rumah bahwa jangan Anda lihat bencana. Bencana memang ada, tapi Tuhan sedang bicara sama kita. Lewat bencana ini kita akan menjadi peselancar yang menjadi the star di dunia. Orasinya bagus, B. Tapi tadi kan belum selesai, B. Di mana kami menyembah? Dikatakan bahwa mereka lihat Yesus karena memang Yesus suruh. Terus kita mau lihat Yesus di mana? Kan lihat Yesus di hadiratnya. Pergi kemana? Ke Galilea. Tahun depan sama saya ke Israel. Yuk sama-sama kita pergi ke Galilea. Kita akan naik perahu makan ikan petrus. Wih, nyaman. Pak Bu, kalau Bapak Ibu dengar saya ngomong lalu ke sana, Ibu Bapak hanya nikmati. Namanya tamasya. Tapi kalau Bapak Ibu di situ ngalami apa yang dialami oleh Petrus, Anda mengharapkan saya sedang menyerongkan Bapak Ibu. Tapi karena saya sebagai pengkhotbah, Bapak Ibu percaya sama saya, nanti Bapak Ibu akan ke sana ikuti arahan saya. Itu kekeliruan, maka perlu Alkitab. Perlu baca, perlu renungkan. Perlu nggak kita sana? Perlu jalan-jalan. Sejarah kok, sejarah juga Tuhan akan pakai. Namanya sejarah itu budaya. Kebudayaan Tuhan bisa pakai sebagai apa? Alat komunikasi sama kita. Kita lihat, oh iya ya Tuhan pernah di sini buat mujizat. Nggak apa-apa. Tapi jangan di situ kamu nyembah-nyembah. Itu jadi masalah. Itu namanya apa? Kita sedang mengkulturkan sejarah. Sejarah harus kita hormati karena Tuhan sedang berbicara. Kayak Natal begini harus kita rayakan karena Tuhan sedang berbicara sama kita. Ya, nah di mana itu? Saya akan ajak Bapak Ibu tuh melihat di Perjanjian Lama. Ya, memang kita tahu Tuhan hadir di mana. Tetapi di dalam konteks Tuhan Yesus bangkit ini bicara tentang keadaan dan keberadaan, eksistensi pada hari itu. Yesus berkata kepada muridnya, karena ini belum selesai, dan beliau belum ke surga. Ketemu di Galilea, begitu mereka datang ke Galilea, berjumpa dengan Tuhan. Dan itu, artinya di situ Tuhan hadir. Lalu sekarang dia kan sudah naik ke surga, di mana? Alkitab bilang apa? Jikalau 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya Pak ya? Berarti kita harus selalu 2-3 orang. Kalau Anda sendiri, wah Tuhan kagak ada dong. Nah kan banyak orang pengertian seperti itu. Kita ini kumpul sudah ratusan orang, maka Tuhan lebih cepat hadirnya. Pak Bu, Tuhan hadir tidak diperhitungkan kapasitas. Tapi Tuhan hadir selalu menunjukkan apa? Kualitas. Apa sih makna kata itu? Jikalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jangan lihat 2-3 orangnya. Jikalau mampu kumpulkan 10 orang, Tuhannya sudah hadir. Apalagi kalau 10.000 orang, sepertinya Tuhannya itu lebih besar daripada Goliat gitu. Itu salah Pak Bu. Tuhan hadir itu bukan jumlah orangnya. Tuhan hadir karena namanya. Di mana namaku disebut, aku ada di situ. Nah, jadi gimana nih? Sebut dong nama Yesus, betul gak? Pernah gak dengar Alkitab bilang? Anaknya Skewa. Aku mengutuk engkau dalam nama siapa? Yesus. Iblisnya nggak pergi. Waduh, nama Yesusnya nggak berkuasa dong. Nah, kita mesti mengerti nama Yesus di Argentina, di Filipina banyak orang pakai nama Yesus. Iya kan? Anak saya Yusak juga sebenarnya itu Yesus, Yesua. Yesus juga. Ya. Hanya kita Indonesia aja Yesus. Sebenarnya kalau di Israel itu Yesua. Ya, kalau di Ibrani itu Yusak, sama aja ya. Nah, maksudnya apa? Nah, kita kembali kepada suatu perkataan yang sangat esensial.
Kata esensi itu sangat hakiki, Tuhan bilang. Saatnya akan tiba. Kamu tidak akan lagi menyembah aku di sana dan di sini. Tapi menyembah aku di dalam mana? Di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa? Karena aku adalah roh. Aku akan hadir di mana? Di kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat Yesus, lihat dia dalam kebenaran. Maka tadi itu lagu bagus sekali. Maka jiwaku, tadi gimana nyanyinya? Maka jiwaku menyembah. Pikiran perasaannya yang dikondisikan kebenaran. Di situ dia melihat hadirat Allah. Dia melihat Tuhan Allah kita. Jadi saudara kita pergi ke Galili. Saudara kita berusaha kumpulkan banyak-banyak orang. Tapi cukuplah kita 1, 2, 1000, 1 juta juga nggak apa-apa. Kalau pikiran kita sudah dibenarkan oleh yang namanya keilahian Allah. Di saat waktu kita tutup mata saja, entah masih hidup tutup mata atau tutup mata benaran, maka keilahian Allah selalu hadir di dalam hidup kita di kehidupan ini. Yang pertama Pak Bu, sebagai seorang imamat yang menyembah, cek kembali selama ini. Tapi boleh nggak ke gereja? Saya mau katakan terus terang, ke gereja kumpul seperti ini bukan berarti itu satu-satunya. Harus tidak. Kita tidak tahu apakah di di Alkitab ada suruh kita ke gereja, kan tidak ada. Kita berkumpul iya. Tapi mengapa kita kumpul? Karena orang yang lahir kembali kecenderungan dia berkumpul untuk saling berbagi. Tapi hari-hari ini kita kumpul bukan saling berbagi, ingin dapatkan sesuatu. Begitu keinginannya kita tidak dapat, maka kita akan nolak. Pagi tadi tanpa sengaja saya buka TV lagi dengan lagu Natal. Karena lagu Natalnya agak terlalu slow banget, saya pindahkan channel langsung saja, direct gitu. Salah satu stasiun TV memberikan beberapa quote. Dia bilang salah satu begini. Tapi karena dia pakai tetangga, aku gantilah ya. Nggak enak tetangga kayak konotasi tetangga itu jelek banget. Janganlah dengar apa kata tetangga, kata dia. Tapi aku gunakan ini. Janganlah dengar apa kata orang luar. Sebab karena orang luar tidak berikan kamu hidup dan makan. Dengarlah kata ibu. Karena dia melahirkan kamu dan dia yang memberikan kamu makan. Itu kalimatnya. Terus saya pikir-pikir. Saya kasih tahu semuanya. Kenapa? Orang luar apakah tidak berikan kita makan? Ada juga. Aksi sosial. Ya kan beberapa pengusaha besar kasih sosial. Tuhan kasih tahu sama saya. Kecenderungan orang luar memberikan kita sesuatu ada niatannya. Beramal niatnya supaya dia beramal masuk surga. Dan orang yang ingin beri sesuatu supaya mendapatkan sesuatu itu namanya apa? Egosentris. Paham yang saya ya? Dan tetangga atau orang luar berikan sesuatu kepada kamu, dia tidak akan pernah berpikir tentang apa yang kamu alami ke depan. Yang penting apa yang saya berikan. Ya termasuk pendeta juga. Kalau dia khotbah tidak memikirkan kehidupan kamu ya sama aja. Beda kalau orang tua, betul nggak? Coba Bapak Ibu yang punya anak. Kalau anaknya disuruh makan kadang-kadang mesti paksa, kadang-kadang mesti pak sedikit. Tujuannya apa? Supaya dia sehat, tumbuh besar, nanti jadi pinter, bisa berguna. Itu tok nggak pernah Bapak inginkan. Nanti kalau jadi orang cantik, punya suami yang kaya, papa mama diberkati. Pernah pikir gitu nggak? Bodoh orang tua kalau berpikir seperti itu. Nggak pernah dapat Pak Bu. Harus berpikir tentang yang ilahi. Jikalau anak itu punya nilai ilahi, maka segala sesuatu yang baik dari surga akan dilimpahkannya. Karena pemusik sudah ke atas, saya masih punya 2 poin. Saya selesaikan dulu 2 poin, sabar ya Pak Bu ya. Saya tahu. Tapi siapin lagu yang tadi itu, bagus sekali lagunya. Yang kedua tadi saya bilang apa? Yang kedua tadi saya bilang apa? Tadi saya sebutkan enggak?
Imamat yang menyembah. Yang kedua adalah menyembah Yesus dengan percaya. Nah dia. Di situ dikatakan kenapa saya menggunakan sebuah bahasa menyembah Yesus percaya. Di situ dikatakan mereka waktu menyembah sebagian ragu-ragu. Kata ragu-ragu berarti apa? Kebalikan kata tidak percaya kan? Mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka, kenapa itu dikatakan tidak percaya? Karena mereka masih membawa pengetahuan lamanya. Pak Bu, di sini kata percaya, mungkin kalau saya tanya, apakah Anda sudah percaya? Saya percaya. Bahkan nyanyiannya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Ya, semua orang bisa nyanyi. Maksudnya begini, kata percaya, saya kasih satu contoh. Dalam bahasa sosial, jikalau engkau mengatakan cinta kepadaku, ini bahasa asmara. Ya, kalau engkau kata cinta padaku, engkau menolak cinta yang lain. Itu kata percaya. Kalau engkau mengatakan percaya Tuhan, engkau harus menolak semua pemahaman kamu yang menolak firman Tuhan. Kalau engkau bilang, aku percaya Tuhan, firman Tuhan kata, hendaklah engkau saling berbagi di dalam pertemuan ibadah, engkau tidak melakukan, engkau bukan orang percaya. Walaupun mulut Anda berkata apa? Aku percaya. Saya bukakan pengertian yang kadang-kala seringkali orang lupakan. Jikalau Tuhan katakan, jikalau engkau mengasihi aku yang tidak kelihatan ini, kasihlah sesamamu yang kelihatan itu. Jikalau engkau tidak sanggup mengasihi, sesungguhnya engkau tidak percaya Tuhan. Paham? Jikalau engkau memberikan sesuatu kepadaku yang tidak kelihatan ini, ya, engkau tidak melakukannya setulus hatimu kepada orang kelihatan, sesungguhnya engkau tidak percaya kepadaku. Penyembahan kita kepada ego, Pak Bu. Paham satu ini? Masih mau terus lagi? Kata percaya di sini sangat esensial. Sangat hakiki. Kadang-kadang kita gampang. Ku percaya. Tetapi kata Tuhan, jangan kau injak tanah kudus. Tuhan hadir tidak memandang siapa kamu. Pendosa, pencopet, penjina, Tuhan hadir. Tapi kalau engkau masuk hadiratnya, tinggalkan semuanya. Berapa banyak di antara kita di dalam kehidupan begitu gampang. Janji sehidup semati, ingkar janji salah satu tanda kita tidak percaya sama Tuhan. Kita gampang janji sama orang tapi kita tidak tepati. Dan itulah yang dikatakan keraguan. Mungkin hari-hari kemarin kita tidak paham, tapi hari ini Anda sudah dibukakan. Maukah jadi pemenang? Bahkan lebih dari pemenang untuk melihat keilahian Tuhan. Selesaikan apa yang sedang pernah Anda alami yang tidak baik tahun 2020. Sebelum Anda tutup tahun 2020, sehingga kita akan lihat keilahian Tuhan. Sebab apa? Keilahian Tuhan ada satu yang luar biasa. Ayat ini katakan, kisah yang ketiga, mengalami kepenuhan kuasa ilahi. Karena di situ ada, setelah mereka menyembah, Tuhan dekatin bukan kepada mereka yang ragu-ragu. Tuhan mendekati kepada mereka yang menyembah. Dia katakan, kepadaku diberi apa? Kuasa di sorga dan di bumi. Saya mau tanya Pak Bu, tiba-tiba di sini, sibuk semuanya beresin bangku. Lalu duduk di sebelah kiri kananmu. Namanya Gibran. Yang baru saja 80 sekian persen jadi wali kota. Pertanyaan, mengapa dia ke sini? Karena dia teman sekolahnya Babe dulu. Kami sekolah sama-sama. Kapan? Ya, mimpi. Ya kan? Teman baik saya. Karena dia tahu hari ibadah, dia datang kunjungi saya. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang saya alami ketika dia hadir? Waduh, kenalannya anak presiden jadi wali kota lagi. Minimal ngerjain itu jalan itu yang lagi dicor depan itu. Ya Pak ya? Minimal. Walaupun tidak pakai kong kali kong. Paham toh?
Kenal pejabat ada untung nggak? Ada untungnya. Saya mau ini hanya ambil contoh aja Pak Bu. Apalagi yang namanya kita ngalami kehadiran Sang Ilahi itu. Maka akan terjadi kepenuhan kuasa ilahi Allah. Karena apa? Dia yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Ketika kita mengalami kepenuhan ilahi, maka kita akan apa? Menurunkan keilahian sorga dinyatakan di bumi sebagai imamat yang menyembah. Kalau Anda, Bapak, Ibu, dan kita semua sebagai imamat yang penyembah, lalu mengalami yang namanya pewarisan kuasa keilahian, yang keilahiannya bukan dari seorang presiden, keilahian bukan seorang anak presiden, bukan seorang wali kota, bukan seorang pejabat, tetapi dia adalah Sang Ilahi sendiri. Kira-kira apa yang tidak bisa kita kerjakan di bumi ini? Segala hal yang sulit di bumi ini, yang bersifat itu kejahatan, yang bersifat kebangkrutan, kesakitan, pandemi, semua yang jahat-jahat itu sumbernya datang dari setan. Jikalau kita punya kuasa surga hidup di bumi ini, maka segala kuasa iblis dikalahkannya. Dan itulah yang disebut imamat terajani, lebih dari pemenang. Kita bisa lihat keilahian Allah, bukan kita bisa melihat, tapi kita bisa nyatakan di dalam kehidupan supaya banyak orang akan mengalaminya. Itu yang akan kita sharekan minggu yang akan datang. Mari bangkit berdiri. Lagu yang tadi. Bagaimana tadi firman Tuhan katakan, lihat Allah di mana? Di kebenaran. Kebenaran tidak hanya memenuhi teologi kita, jiwa kita secara teologis. Selesai kita sudah S1, selesai kita sudah S2, atau bahkan S3. Bukan. Kebenaran itu menjadi kesinambungan hidup kita, jiwa kita. Walaupun Bapak Ibu belum S1, belum S1, tapi Bapak Ibu punya satu ayat. Bapak Ibu satu ayat pun bisa menghadirkan sorga ke bumi. Ada seorang hamba Tuhan yang disebut pendeta satu ayat. Kebo sapi yang lumpuh saja jalan. Pendidikannya SD tidak tamat, tidak bersekolah teologi, cuma hafal satu ayat. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa. Hei engkau sapi yang lumpuh, kalau engkau percaya engkau tidak akan lumpuh. Dan dia pergi, sapinya berjalan. Itu kesaksiannya. Dan seringkali dia buat banyak perkara-perkara besar karena dia menyatakan sorga di dalam kehidupan. Saya tidak tahu hari ini orangnya ada di mana. Apakah sudah kembali ke rumah Bapak karena usia cukup lanjut. SD tidak tamat. Setiap awal bulan dia harus memberikan ceramah di depan para dosen Trisakti di Tarumanegara dan di rumah fakultas Kristen itu. Saya tidak sebut namanya. Sebagian mungkin sudah bisa dengar, bisa reka-reka. Maksudnya apa? Bukan berapa banyaknya kamu membaca, tapi maukah engkau merenungkan dan melakukannya.
Jikalau kita merenungkan melakukannya, sebenarnya kita sedang mengalami perjumpaan ilahi. Tinggal kita lihat, apa yang kau lihat ke dalam keilahian, itu yang akan menentukan kehidupan kau. Sebab karena apa yang kau lihat itu yang merefleksikan di dalam kehidupan kamu. Sehingga itulah yang akan menjadi peta, yang menjadi pattern bagi kehidupan orang banyak. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Ketika kita menguji diri kita, tahun 2020, saat waktu engkau dengarkan khotbah, seakan-akan sedang menyeret kamu. Sakit betul, tapi tujuannya supaya kita tidak turut serta dalam penghukuman dunia yang akan terus dilaksanakan oleh Tuhan yang mengizinkan kejadian-kejadian di kehidupan ini. Itulah sebabnya kita tidak hanya sekedar lebih dari pemenang, dan kita akan melihat keilahian Allah dapat kita nyatakan di dalam kehidupan ini. Angkat roti ini. Diberkatilah roti di dalam nama Tuhan, sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia diperhitungkan sesuai dengan perjanjian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Angkat cawan ini. Firman Tuhan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan bagi kamu semua sebagai penghapus dosa, supaya setiap orang dibenarkan untuk dapat menyembah dan mengalami pertukaran nilai keilahian. Mari kita minum bersama. Dari hati yang dalam katakan kepada Tuhan. Waktu Anda berkata dari hati yang dalam, dari jiwamu untuk melihat keilahian Allah. Dia bukan Tuhan jauh, dia tidak di Galilea. Dia tidak kumpul 2-3 orang, tapi dia kumpul ketika engkau sedang berpikir tentang Dia. Katakan Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus.